Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini aku akan melanjutkan mengenai pembahasan light novel Konosuba, yaitu volume 11. Aku akan memfokuskan setiap cerita di chapternya ya. Jadi, volume 11 ini akan terbagi dalam 5 part. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Prolog cerita dimulai dari sebuah ruangan bertemakan Jepang di kerajaan Berserk. Saat itu, Kazuma dan partinya sedang berpesta sake karena keberhasilan mereka untuk mengawal Iris dan membantu Iris untuk mendapatkan dana full dari kerajaan Elroad. Saat itu, semuanya telah meminum sake kecuali Megumin yang memang dianggap masih di bawah umur. Tetapi di sini, Megumin tidak tinggal diam dan mencoba untuk membujuk Darkness untuk memberikan sebotol sake untuknya. Tetapi saat itu, Darkness berkata bahwa Megumin masih belum cukup umur. Hal itu dibuktikan dari badan Megumin yang tidak pernah tumbuh sama sekali. Di sini, Darkness benar-benar sedang mabuk, jadi wajar saja jika ia berbicara seperti itu kepada Megumin. Merasa diejek oleh Darkness, Megumin pun langsung berusaha merebut botol sake itu, tapi dihadang oleh Kazuma yang sedang mabuk juga. Dan terjadi pergulatan antara Megumin dan Kazuma di sana. Melihat pergulatan itu, Aqua yang sudah mulai mabuk juga mengejek Megumin dengan sebutan koplak. Dan tentu saja, Megumin semakin tidak terima dengan ejekan teman-temannya itu dan semakin memberontak. Tetapi akhirnya Kazuma menenangkan Megumin dengan skill Drain Touch-nya, sehingga ia lemas dan terbaring di sana. Mereka pun kembali melanjutkan pesta itu, karena memang biasanya setelah keberhasilan yang mereka capai, maka pasti akan ada sebuah kegagalan ataupun kesialan yang menunggu mereka. Namun kali ini berbeda. Mereka merasa mereka sudah benar-benar berhasil dan tidak ada kesialan lagi yang menunggu mereka. Panel cerita pun berubah ke arah Claire yang sudah tidak bisa meminum sake lagi, karena memang dia tidak tahan dengan minuman yang beralkohol. Dan dengan cepat, Claire pun tertidur di bahu Kazuma. Dan tentu saja hal itu membuat Kazuma menjadi salah tingkah. Melihat akan hal itu, Iris pun merasa sedikit cemburu dan berkata, sejak kapan Oni-chan sangat dekat dengan Claire? Menanggapi hal itu, Kazuma pun sedikit menggoda Iris di sini. Ia berkata bahwa Claire adalah tipe wanita idamannya. Sontak setelah mendengar hal itu, Iris pun langsung mendorong Kazuma dan membiarkan Claire tidur dalam pangkuannya saja. Terjadi situasi yang sedikit canggung antara mereka berdua. Dan sambil mengelus rambut Claire yang sedang dalam pangkuannya, Iris pun berkata, Oni-chan, apakah setelah pesta ini selesai, kau akan segera kembali ke Axel? Nampaknya, di sini Iris ingin memastikan apakah dia akan bisa bersama dengan Kazuma lebih lama lagi. Karena memang kegiatan keseharian Iris tanpa Kazuma sangatlah membosankan. Mendengar hal itu, Kazuma pun berkata bahwa belakangan ini partai mereka sudah melakukan banyak pekerjaan seperti mengalahkan dewa yang jahat dan menjadi pengawal untuk Iris. Jadi sepertinya mereka akan sedikit beristirahat. Mendengar secercah harapan itu, Iris pun langsung mengatakan bahwa jika Onisama ingin beristirahat, tidak bisakah kau melakukannya di kastil ini saja? Ada banyak kamar kosong di sini. Dan kau tidak buru-buru untuk pergi ke Axel kan? Nampaknya di sini Iris benar-benar menginginkan Kazuma untuk tidak pulang ke Axel. Setelah mengatakan hal itu, Iris terus saja memalingkan wajahnya ke arah Claire yang sedang tidur di dalam pangkuannya. Di sini Kazuma menyadari bahwa sekarang Iris sudah bisa menyampaikan maksud terdalam dalam hatinya dan tidak menjadi putri yang pemalu lagi. Kazuma pun merasa senang akan hal itu, karena ia merasa adik kecil pemalunya itu sudah tumbuh dan berani berbicara untuk menyampaikan isi hatinya. Kazuma pun menjawab bahwa tidak masalah jika ia tinggal di sini sedikit lebih lama lagi. Menanggapi perkataan Kazuma, Iris pun berkata, jika mungkin, ia ingin tinggal bersama dengan semuanya di sini. Karena perkataan itulah, partai Kazuma memutuskan untuk tinggal di kastil itu sedikit lebih lama lagi. Saat itu, partai Kazuma telah tinggal di kastil atas persetujuan dari Claire. Di sini juga Kazuma menjelaskan bahwa awalnya
Claire sempat menolaknya karena ia membiarkan Iris terjebak dalam situasi yang sulit dan membiarkan ia memburu naga. Namun sikap Claire menjadi berubah saat ia tahu bahwa Iris telah membunuh naga itu dengan sekali serangan saja, dan pertunangan dari Iris dan Pangeran Levi dibatalkan. Bahkan saat itu, Iris sempat bercerita bahwa Claire selalu datang kepadanya setiap sejam sekali hanya untuk mendengarkan kisah tentang Iris yang membunuh naga itu dengan sekali serangan saja. Kini akhirnya, kehidupan yang diinginkan Kazuma pun tercapai, di mana ia bisa bersantai dan hidup enak dengan adiknya. Bahkan mereka selalu bermain setiap hari. Panel cerita berubah di sebuah padang rumput, dan tepatnya tempat itu adalah pinggiran dari ibu kota kerajaan Berserk. Saat itu, Kazuma sedang menemani Megumin yang akan melakukan ritual ledakan hariannya. Tetapi tak disangka Iris pun ikut dalam ritual itu. Dalam perjalanannya, Kazuma terus saja berpikir tentang kedua wanita yang sedang berjalan di depannya itu. Ia memikirkan bahwa pastinya mereka akan jatuh cinta kepada Kazuma dengan sedikit pendekatan saja. Tak lama kemudian, Kazuma langsung berkata kepada mereka, "Apakah kalian akan jatuh cinta kepadaku?" Mendengar hal itu, Megumin pun menjawab tanpa ragu bahwa ia sedang jatuh cinta kepada Kazuma. Tidak mau kalah lagi dengan Megumin, Iris juga mengatakan hal yang sama kepada Kazuma bahwa ia sangat mencintainya. Mendengar hal itu, Kazuma merasa senang dan membuat ekspresi aneh pada wajahnya. Sehingga Megumin dan Iris pun dengan kompak berkata bahwa, "Kazuma, kau menjijikan." Terlepas dari perkataan mereka berdua yang kasar kepada Kazuma, di sini Kazuma mulai merasakan bahwa kehidupan barunya di ibu kota yang damai telah dimulai. Saat itu, Kazuma sangat menikmati kehidupannya sebagai seorang bangsawan gadungan. Setiap harinya, ia dibangunkan dan dilayani oleh kepala pelayan pribadinya yang bernama Haidel dan satu maid yang bernama Mary. Dalam kehidupannya sebagai seorang bangsawan gadungan, Kazuma memiliki jadwal kegiatan sehari-hari yang aneh, di mana saat pagi, ia akan bermalas-malasan terlebih dahulu, lalu mengacaukan jadwal belajar Iris. Saat siang harinya, ia bermain-main dengan Iris dan Aqua. Saat sore harinya, ia akan menemani Megumin untuk melakukan ritual ledakan hariannya. Oh ya, selama di ibu kota, Darkness terus saja mendapati undangan pesta dari bangsawan pria yang ingin melamar dirinya. Namun hal itu selalu digagalkan oleh Kazuma, dan itulah jadwal Kazuma di malam hari, yaitu membuat Darkness gagal dilamar oleh bangsawan lain. Itulah kegiatan sehari-hari Kazuma. Tapi entah kenapa orang-orang yang ada di kastil itu mulai memandang rendah Kazuma, dan seakan-akan pandangannya itu berkata bahwa mau berapa lama lagi orang culun ini akan tinggal di sini. Bahkan Haidel juga mengatakan ada sebuah gosip buruk tentang Kazuma, dan gosip itu berlaku di kalangan para pelayan kastil. Bersamaan dengan Haidel yang mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Mary datang dan berkata bahwa ia telah diperintahkan oleh Darkness untuk memanggil Kazuma ke ruangan tengah kastil. Sesuai permintaan Darkness, Kazuma akhirnya pergi ke ruangan tengah untuk menemuinya di sana. Dan saat sudah sampai di sana, ia mendapati Megumin dan aku yang sudah mengemasi barang mereka. Setelah melihat hal itu, Kazuma pun menjadi sadar bahwa pastinya Darkness menginginkan mereka untuk pulang ke Axel. Karena memang semua penghuni kastil itu juga sudah tidak betah lagi melihat sikap Kazuma. Awalnya Kazuma sempat menolak permintaan Darkness, tetapi pada akhirnya Darkness pun memberikan beberapa surat untuk Kazuma baca. Ternyata, surat itu adalah surat dari beberapa anak kecil di ibu kota yang sangat kagum dengan kisah heroik dari Kazuma. Dalam beberapa surat tersebut berisi tentang pujian dari anak-anak itu yang berbunyi bahwa Kazuma adalah pahlawan dengan job terlemah, tetapi ia bisa mengalahkan beberapa jenderal pasukan Raja Iblis. Bahkan ada sebuah surat yang berbunyi bahwa Kazuma lebih hebat dari Mitsurugi dan Pangeran Justice, yaitu kakak dari Iris.
dan ada sebuah surat yang berbunyi, "Aku ingin menjadi pengantin untuk Kazuma." Setelah membaca surat-surat itu, Kazuma pun menjadi kembali sadar bahwa tujuan awalnya datang ke dunia ini adalah untuk mengalahkan Raja Iblis dan bukan untuk bermalas-malasan. Akhirnya, Kazuma pun bangkit kembali dan memutuskan untuk kembali ke Axel supaya ia bisa menaikkan levelnya lagi dengan mengambil sebuah quest di sana. Dan semangat itu juga tidak dirasakan oleh Kazuma saja, tetapi juga dirasakan oleh ketiga teman partinya itu. Bahkan di sini, Aqua yang tadinya merengek tidak ingin kembali ke Axel menjadi semangat lagi untuk mengalahkan Raja Iblis dan kembali ke alamnya. Saat itu, Darkness, Megumin, dan Aqua sudah pergi ke Axel, tetapi Kazuma memutuskan untuk tinggal sehari lagi di sana karena ia tidak tega meninggalkan Iris yang memasang wajah kesepian ketika Kazuma akan kembali ke Axel. Di malam itu, Kazuma memutuskan untuk bermain bersama Iris dan menemaninya sampai ia tertidur dengan harapan Iris dapat puas dan merelakan kepergian Kazuma. Saat itu, Kazuma pun mulai menceritakan tentang kisah petualangannya lagi. Walaupun awalnya Iris tidak mengerti tentang penjelasan Kazuma, tetapi lama-kelamaan, ia pun mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Kazuma. Saat sudah memutuskan untuk kembali ke kamarnya, Iris pun menahan Kazuma dan mengatakan bahwa ia ingin mendengar cerita Kazuma lebih jauh lagi. Ia juga mengatakan bahwa selama 12 tahun ia hidup di kastil ini, cuma hari-hari bersama Kazuma lah yang membuat ia terhibur, dan ia merasa lebih hidup. Di sini, Iris benar-benar tidak rela kalau Kazuma kembali ke Axel. Dan Iris terus saja melontarkan perkataan yang membuat Kazuma tidak sanggup meninggalkannya. Mendengar hal itu, terjadi sedikit pergulatan hebat di hati Kazuma. Di satu sisi, ia teringat dengan surat-surat dari fansnya yang mengharuskan ia kembali ke Axel untuk memperkuat diri dan mengalahkan Raja Iblis. Tetapi di satu sisi, adik perempuan satu-satunya yang ia miliki merengek agar Kazuma tetap tinggal bersamanya. Saat ia sedang bimbang, Iris pun mengatakan bahwa ia benar-benar menyukai Kazuma. Dan berkat bisikan setan dari Iris, akhirnya Kazuma memutuskan untuk tinggal di sana dan tidak kembali ke Axel lagi. Sudah seminggu sejak Kazuma memilih untuk tinggal di sana. Namun bukannya membawa hal positif untuk Iris, Kazuma malah memberi pengaruh yang buruk untuk Iris. Hal itu bisa dilihat dari gaya berbicara Iris yang berubah drastis menjadi sangat kasar. Tak tahan dengan hal itu, akhirnya Claire berusaha untuk mengusir Kazuma dari kastil itu. Dan tentu saja Kazuma menolak hal itu. Saat itu, terjadi aksi tangkap lari antara Kazuma dan juga Claire. Melihat betapa lincahnya Kazuma, Claire menjadi sadar gerakan dan skill yang Kazuma keluarkan sangat mirip seperti grup pencuri yang waktu itu menyusup ke kastil. Setelah beberapa menit, akhirnya Kazuma tertangkap juga dan siap untuk dikirimkan pulang secara paksa dengan sihir teleport milik Rain. Tak hanya itu, Kazuma juga dipaksa untuk meminum ramuan penghilang ingatan supaya ia tidak mengingat kejadian malam itu saat bersama Iris. Melihat Kazuma yang ditangkap, tentu saja Iris ingin menyelamatkan dia. Tetapi Iris tidak bisa melawan pengawalnya sendiri. Dan Iris pun memilih untuk berbicara bahwa jika Kazuma mengingat kejadian malam itu, maka ia harus kembali lagi bersama Iris. Dan tepat dengan perkataannya Iris, Kazuma langsung dikirimkan oleh sihir teleport dari Rain. Dan cerita pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan volume 11 part 1 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan juga share ya, agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih sudah mendengar sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.